Shalom. Kali ini kita akan belajar dari seorang anak kecil yang bercerita tentang Allahnya orang Israel, yang terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Saya beri judul bercerita tentang Allah yang benar, atau menceritakan tentang Allah yang benar. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan dari istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita belajar dari seorang anak yang tidak diketahui namanya, tetapi asal-usulnya jelas. Ia adalah tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dia ditawan oleh tentara Aram, dibawa ke negeri Aram. Lalu terjadilah panglima Naaman, panglima orang Aram itu, panglima tentara orang Aram, sakit kusta. Lalu diketahui ketika tuannya sakit kusta, maka gadis itu memberitahukan tentang Elia yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Maka apa yang terjadi? Kemudian Naaman mengikuti saran dari anak gadis tersebut, dan pada akhirnya, singkat cerita, Naaman menjadi sembuh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang menarik saya di sini adalah peranan anak gadis kecil itu. Jadi, anak gadis itu sekalipun identitasnya tidak diketahui siapa namanya, keluarganya dari mana, dan lain sebagainya, tetapi ini adalah teladan buat kita untuk menceritakan tentang kuasa Allah kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kepada Allah kita, Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita bukan hanya menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat kuasa Tuhan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita harus menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita mengenai Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kelihatannya ini hal yang sepele, tetapi tidak pernah kita lakukan atau jarang kita lakukan di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita tidak menceritakan tentang kuasa Allah, kita tidak menceritakan tentang kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kepada semua orang. Kita tidak menceritakan tentang mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita hanya menikmati sendiri. Kita belajar dari anak gadis kecil ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Kita bertanggung jawab untuk menceritakan tentang Allah kita, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahkan di dalam Lukas 4, Tuhan Yesus punya tugas untuk apa? Memberitahukan tentang rahmat Tuhan. Tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Artinya apa? Kasih karunia anugerah itu sudah ada di dalam kehidupan kita, semua orang, termasuk juga orang-orang yang belum percaya.
Nah, ketika kita memberitahukan tentang kasih karunia anugerah Tuhan yang begitu besar kepada setiap orang, Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus akan memampukan orang tersebut untuk percaya sungguh-sungguh dan menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan. Tanggung jawab kita adalah menceritakan tentang tahun rahmat itu sudah datang kepada semua orang. Ya. Dan peranan Roh Kuduslah yang membuat orang itu percaya, bukan tanggung jawab kita lagi, karena kita tidak sanggup untuk membuat orang percaya, kita tidak sanggup untuk mengubah seseorang. Hanya Roh Tuhanlah yang sanggup membuat orang itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mengalami mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Dan mujizat demi mujizat itu bukan hanya sekedar kita nikmati di dalam kehidupan kita. Tanggung jawab kita menceritakan kepada orang lain. Mungkin terkadang orang lain menerimanya dengan logika dan tidak percaya dengan mujizat kita. Tetapi saya percaya ketika kita menceritakan tentang mujizat Tuhan, Roh Tuhan akan bekerja di dalam kehidupannya, sehingga dia punya kesempatan untuk mendengarkan mujizat itu, bahkan percaya bahwa mujizat itu juga terjadi di dalam kehidupannya. Dalam situasi kondisi seperti ini, Bapak Ibu, banyak orang yang sedang mengalami masalah keuangan, kesulitan ekonomi. Kita tidak menceritakan tentang Tuhan kita kalau kita berdoa lalu Tuhan memberkati kita, tetapi kita menceritakan betapa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi bencana, maka yang ada dalam kehidupan kita bukan ketakutan dan kekhawatiran, tetapi damai sejahtera. Dan sudah barang tentu hal itu kita alami di dalam kehidupan kita. Bukan kita bercerita hal-hal kabar-kabar yang buruk, kabar-kabar yang bohong, kabar-kabar yang buruk, Bapak Ibu. Tetapi kita menceritakan peranan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga orang pun juga melalui Roh Kudus, mereka pun juga percaya dengan apa yang kita perdengarkan kepada mereka, yang kita beritakan kepada mereka tentang kuasa Allah. Bagaimana kuasa itu bekerja di dalam kehidupan kita, yang dulu kita mungkin terikat dengan dosa, suka merokok, mabuk-mabukan, judi, main perempuan, dan lain sebagainya. Tetapi karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh bebas dari dosa. Kuasa itu bekerja dalam hidup kita, sehingga memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Bahkan lebih daripada itu juga, kuasa-kuasa apapun yang ada di dunia ini takluk dengan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak ada kekhawatiran terhadap roh-roh kegelapan, roh-roh apapun yang akan menghantam kita. Mereka tunduk kepada kita, bukan karena kita kuat dan gagah, tetapi karena Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Dan terutama, ceritakan kepada mereka, kuasa Allah yang bekerja itulah yang menyertai kehidupan kita, dan bahkan memampukan kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup total kepada Tuhan. Kita percaya bukan karena kita orang Kristen, kita hidup kudus, tetapi kita percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada perasaan takut dan khawatir, oleh karena kuasa kasih Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang-orang di dunia ini yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Mereka tidak memerlukan itu. Karena apa? Fokus mereka adalah mamon. Yesus adalah bukan Tuhan mereka, tetapi tanggung jawab kita adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus ini kepada mereka semua. Supaya apa? Mereka mengalami kuasa Tuhan, mereka mengalami kasih Tuhan, mujizat Tuhan, dan mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Seperti juga gadis kecil yang ada di Aram tersebut, Bapak Ibu. Dia menceritakan tentang Nabi Elia. Dia menceritakan tentang Tuhannya orang Israel. Maka yang terjadi, Panglima Naaman pun tertarik untuk pergi ke Israel untuk menerima kesembuhan.
Dan lebih daripada itu, pada akhirnya dia percaya kepada Allahnya orang Israel. Tuhan memberkati. Shalom.